Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denji Subisono, NPM 2264026. Di sini saya akan mempresentasikan hasil survei perlintasan sebidang jalan perlintasan JPL 1C kilometer 00 plus 764 Jalan Pledek, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang. Persimpangan sebidang adalah pertemuan dua ruas jalan atau lebih yang berbasis sama seperti jalan raya dengan jalan raya. Perlintasan sebidang didefinisikan sebagai pertemuan jalan raya dan jalan kereta api. Umumnya, pengaturan persimpangan sebidang dengan marka, rambu, pulau jalan, bundaran, dan lampu lalu lintas. Lokasi seperti ini kerap menjadi sorotan karena sering kali menimbulkan berbagai permasalahan seperti kemacetan lalu lintas dan risiko terjadinya kecelakaan. Untuk meminimalkan risiko tersebut, beberapa perlintasan sebidang dilengkapi dengan pintu perlintasan yang berfungsi sebagai pengaman operasional perjalanan kereta api. Di lokasi tersebut biasanya juga terdapat pos penjagaan yang ditempati oleh petugas penjaga jalan lintasan. Keberadaan pintu perlintasan ini memang sangat penting dalam menjaga keselamatan perjalanan kereta api serta pengguna jalan lainnya. Pemanfaatan kereta api secara optimal juga dinilai mampu mengurangi kepadatan lalu lintas jalan raya dan menurunkan emisi karbon, sehingga turut mendukung sistem transportasi yang lebih berkelanjutan. Adapun rumusan masalah dalam studi ini yaitu yang pertama, bagaimana kondisi extending pada perlintasan sebidang JPL 1C kilometer 00 plus 764 Jalan Pledek. Yang kedua, bagaimana rekomendasi penyelesaian dalam upaya peningkatan keselamatan pada perlintasan sebidang JPL 1C kilometer 00 plus 764 Jalan Pledek. Penyelesaian masalah untuk menjaga konsistensi studi terhadap tujuan yang telah ditetapkan serta menghindari pelebaran fokus kajian yang tidak diperlukan mengingat keterbatasan sumber daya dan waktu tersedia, maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada hal-hal berikut. Yang pertama, objek kajian difokuskan pada simpang perlintasan sebidang JPL 1C kilometer 00 plus 764 Jalan Pledek, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang. Yang kedua, penelitian ini secara khusus membahas aspek keselamatan pada perlintasan sebidang JPL 1C kilometer 00 plus 764 Jalan Pledek tanpa mencakup isu-isu lain di luar topik keselamatan. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis tiga berbagai faktor yang mempengaruhi tingkat keamanan pada perlintasan sebidang, khususnya di jalan perlintasan langsung 1C yang terletak di kilometer 00+764 Jalan Pledek. Analisis mencakup aspek teknis, perilaku pengguna jalan, serta kondisi lingkungan sekitar perlintasan. Selain itu, studi ini juga mengkaji berbagai bentuk intervensi dalam upaya peningkatan keselamatan yang dapat diterapkan, baik melalui perbaikan infrastruktur, peningkatan sistem peringatan dan pengawasan, maupun edukasi kepada masyarakat dengan pemahaman yang komprehensif terhadap dinamika dan karakteristik perlintasan sebidang di lokasi tersebut. Diharapkan dapat dirumuskan strategi yang efektif, berkelanjutan, dan adaptif guna meminimalkan risiko kecelakaan serta memperkuat sistem pengamanan perlintasan sebidang secara keseluruhan. Adalah penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif menurut Mardalis 2002. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Di dalamnya terhadap upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Dengan kata lain, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai keadaan saat ini dan melihat kaitan antara variabel-variabel yang ada. Penelitian ini tidak menguji hipotesa atau tidak menggunakan hipotesa, melainkan hanya mendeskripsikan informasi apa adanya sesuai dengan variabel-variabel yang diteliti. Pada penelitian ini, yang menjadi lokasi penelitian adalah perlintasan sebidang JPL 1C kilometer 00 plus 764 Jalan Pledek, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang yang terletak pada perlintasan sebidang JPL 00 plus 764 Kecamatan Semarang Utara. Merupakan akses menuju daerah Jalan Imam Muncul dan jalan menuju Stasiun Poncol Semarang. Perlintasan
jalan dilalui oleh kendaraan besar maupun kecil. Jalan pada perlintasan sebidang memiliki lebar jalan 5 meter dan panjang 791 meter. Hasil survei perlintasan jalan petak memiliki karakteristik jalan sebagai berikut. Yang pertama, perlintasan sebidang JPL 00764 Jalan Petek Semarang merupakan akses menuju daerah Jalan Imam Bonjol dan jalan menuju stasiun Poncol Semarang. Jalan pada perlintasan sebidang menggunakan perkerasan jalan aspal yang lebar 5 meter dan panjang 791 meter. Yang kedua, jalan berpotongan dengan 2 jalur rel kereta api. Emplacement stasiun Poncol. Yang ketiga, berada pada lengkung jalan rel dan sudut perpotongan antara jalan rel dengan jalan kurang dari 90%. Hasil survei selanjutnya seperti pada gambar tabel kelengkapan infrastruktur perlintasan sebidang. Yang pertama, jalur peringatan. Yang kedua, rambu larangan. Setelah itu yang ketiga, marka, dan 4 lampu-lampu isyarat lalu lintas seperti di tabel. Setelah itu lokasi JPL 1C 00764 Jalan Petek Semarang terletak di kilometer 18+587. Emplacement stasiun Poncol yang berpotongan antara jalan dengan 2 jalur rel kereta api jalur 2 dan 3 berturut-turut merupakan jalur hulu dan hilir dengan sistem persinyalan elektrik, artinya perangkat pengaman untuk menjamin keselamatan dan mengatur operasi kereta api yang digerakkan dengan sistem kelistrikan secara otomatis. Lebar jalur ini adalah 1067 mm pada seluruh jalur kereta api di Jawa dan Sumatera. Hampir seluruhnya menggunakan rel tipe R54 termasuk pada jalan rel di perlintasan JPL 1C Jalan Petek. Seperti di gambar. Berikutnya di jalur rel perlintasan JPL 1C 00+764 Jalan Petek Semarang digunakan bantalan beton bertulang prategang karena kemampuannya yang lebih baik dalam mendukung rel dan menjaga kestabilan rebel sepur. Selain itu, jenis bantalan ini memiliki umur teknis yang lebih panjang sehingga memerlukan perawatan yang lebih jarang. Pukulan ini sangat berkontribusi terhadap keselamatan perjalanan kereta api. Setelah itu, pada jalur rel di perlintasan JPL 1C 00+764 Jalan Petek Semarang digunakan sistem penampatan elastis ganda karena jalur tersebut termasuk dalam kategori jalan rel kelas 1 sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2012. Jadi gambar. Setelah itu rel disambung dengan pengelasan termit atau listrik hingga membentuk jalur kontinu tanpa celah, mengurangi getaran dan kebisingan. Cocok untuk kereta cepat seperti contoh kereta ekspres seperti aku. Setelah itu menggunakan isolator non-konduktif seperti fiberglass untuk memisahkan sinyal listrik antar segmen rel, mencegah arus pendek pada rel yang dialiri listrik. Contoh jalur elektrifikasi seperti MRT Jakarta. Setelah itu, hazard atau bahaya adalah sesuatu yang dapat menyebabkan terjadinya risiko. Beberapa hazard pada perlintasan sebidang JPL 1C 00+764 Jalan Petek Semarang antara lain: yang pertama, hambatan pandangan. Yang kedua, sarana keselamatan tidak lengkap atau tidak berfungsi. Yang ketiga, perilaku penggunaan jalan yang berisiko. Yang keempat, volume lalu lintas tinggi. Kelima, genangan dan kerusakan saat hujan. Yang keenam, penerangan yang kurang memadai malam hari. Yang ketujuh, kereta datang dari arah berlawanan. Yang kedelapan, aktivitas liar dan tidak resmi. Yang kesembilan, minimnya sosialisasi dan edukasi. Setelah itu, rekomendasi dan kesimpulan.
Rekomendasi yang pertama, peningkatan sarana fisik dan infrastruktur. Yang kedua, penataan lingkungan sekitar perlintasan. Yang ketiga, pengelolaan lalu lintas dan disiplin masyarakat. Yang keempat, sosialisasi dan edukasi masyarakat. Yang kelima, pemeliharaan dan inspeksi berkala. Kesimpulan, berdasarkan hasil studi dan analisis pada perlintasan sebidang JPL 1C 00+764, Jalan Batak Semarang terletak di kilometer 18+587, dapat disimpulkan bahwa perlintasan JPL 1C terletak di kawasan strategis dan padat aktivitas, sehingga menjadi simpul lalu lintas yang vital, namun juga berisiko tinggi terhadap keselamatan pengguna jalan maupun operasional kereta api. Terima kasih.